Selamat siang Miss Fatima. Nama saya Stefani Hartono dari kelas 8 dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang teks ulasan. Jadi cerita yang saya ingin ceritakan pada hari ini berjudul Vagabond, dan drama ini disutradarai oleh Yoo In-sik dan produser untuk drama ini adalah Park Jae-sam. Untuk penulis naskah ada 2 orang. Yang pertama adalah Jang Yong-chul dan yang kedua adalah Jung Kyung-sun. Distributor untuk drama ini adalah SBS dan juga kita bisa nontonnya di Netflix sekarang. Episode pertama untuk drama ini dirilis pada tanggal 20 September 2019 dan episode terakhir dirilis pada tanggal 23 November 2019. Jadi dramanya belum lama-lama ini, baru kayak tahun kemarin gitu. Total episode untuk drama ini ada 16 episode dan durasi per episodenya kurang lebih 1 jaman. Bahasa yang digunakan tentunya bahasa Korea, dan pemeran utama di drama ini ada 2 orang. Yang pertama adalah Lee Seung-gi sebagai Cha Dagon dan Bae Soo-ji sebagai Ko Hae-ri. Jadi serial drama ini merupakan kolaborasi keempat antara penulis naskah dan juga sutradara dari drama ini. Sebelum ini mereka juga pernah berkolaborasi untuk membuat film Giant, History of Salaryman, dan juga Reincarnation of Money. Drama ini juga merupakan reuni dari kedua pemeran utama, yaitu Lee Seung-gi dan Bae Soo-ji. Jadi sebelum ini mereka juga pernah main drama bareng pas tahun 2013, dan drama tersebut berjudul Cool Family Book. Sejauh yang aku tahu, drama ini belum memiliki kayak penghargaan atau yang lain-lain seperti itu. Tetapi menurut aku drama ini cukup menarik untuk aku ceritakan gitu. Oke. Jadi Vagabond ini menceritakan tentang Cha Dagon, dan Cha Dagon ini merupakan seorang stuntman dan dia itu memiliki seorang keponakan. Nah, suatu hari keponakan ini tuh diundang ke Maroko untuk tampil. Namun sayangnya pas perjalanan mereka ke Maroko, pesawat itu mengalami kegagalan dan akhirnya jatuh, dan seluruh penumpang di pesawat itu akhirnya meninggal, termasuk keponakannya Cha Dagon. Nah, karena hal tersebut Cha Dagon tentunya merasa sangat sedih dan akhirnya tuh dia ingin mencari tahu kebenaran di balik jatuhnya pesawat tersebut. Nah, karena hal tersebut akhirnya dia ketemu dengan Ko Hae-ri. Nah, Ko Hae-ri ini merupakan agen rahasia untuk Badan Intelijen Nasional di Korea, dan waktu itu tuh dia lagi dikirim ke Maroko untuk tugas di situ. Jadi mereka ketemunya di situ dan akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama untuk memecahkan rahasia di balik jatuhnya pesawat itu. Sebelum keponakannya meninggal atau sebelum pesawatnya jatuh, keponakan ini tuh sempat merekam satu video. Nah, video ini tuh berisi dia bersama teman-temannya di pesawat itu. Pada awalnya Cha Dagon tidak melihat sesuatu hal yang aneh atau mencurigakan, namun pas dia pergi ke Maroko, dia itu melihat orang yang sama persis dengan orang yang ada di videonya keponakannya itu. Nah, karena hal tersebut dia langsung curiga kan, karena kok bisa dia ada di pesawat itu tapi sekarang masih hidup gitu. Nah, setelah dia mengejar orang tersebut, dia makin yakin bahwa pesawat tersebut itu jatuh karena disengajakan dan bukan murni kecelakaan. Nah, akhirnya dia bertemu Ko Hae-ri dan Ko Hae-ri pun setuju untuk membantu dia. Walaupun awal-awalnya Ko Hae-ri memang kurang percaya, dia belum percaya, namun akhirnya dia mencari tahu sendiri. Dan ketika dia mencari tahu, akhirnya dia menyadari bahwa memang jatuhnya pesawat itu tuh karena
teroris. Lalu Koheri juga mengetahui bahwa ternyata co-pilot dari pesawat tersebut bekerja sama dengan terorisnya. Akhirnya pun mereka dari Maroko balik ke Korea untuk mencari tahu lebih dalam tentang keberadaannya si co-pilot ini. Co-pilot ini bernama Kim Woo-gi, dan akhirnya setelah dilacak dia ditemukan, dan ternyata dia tuh sedang ngumpet di Maroko. Jadi akhirnya mereka balik lagi ke Maroko untuk menemukan dia dan menangkap dia. Walaupun pertama-tama agak sulit, namun akhirnya mereka ketemu Kim Woo-gi ini, dan akhirnya mereka bawa Kim Woo-gi ini balik ke Korea untuk pengadilan. Jadi tujuan mereka untuk menangkap Kim Woo-gi itu untuk memasukkan dia ke pengadilan agar dia bisa bilang ke orang-orang apa yang terjadi di dalam pesawat itu hari itu. Nah, namun perjalanan mereka ke Korea itu juga sangat sulit karena banyak orang yang ingin menyerang mereka atau menghalangi mereka, dan malah mencoba untuk membunuh Kim Woo-gi agar rahasia ini tuh tidak terbongkar. Nah, dalang dari semua ini adalah Jessica Lee, dan dia itu merupakan presiden dari perusahaan John & Mark. Jadi dia itu berusaha keras untuk menutupi kebenaran ini. Namun akhirnya pun Kim Woo-gi sampai ke pengadilan dengan selamat, dan di situ dia bilang bahwa ya benar, pesawat itu memang aksi teroris, dan yang menyuruh dia adalah wakil presiden John & Mark sendiri, yaitu Michael. Jadi akhirnya Kim Woo-gi pun masuk ke penjara, dan beberapa hari kemudian Jessica Lee juga ditangkap dan masuk ke penjara. Nah, setelah itu kehidupan mereka akhirnya bisa bebas, dan Koheri dan Cha Da-gon pun akhirnya bisa tenang. Para korban, keluarga korban dari jatuhnya pesawat pun akhirnya bisa tenang dan mulai menjalankan hidup mereka seperti biasa. Namun suatu hari Cha Da-gon ini diajak untuk bertemu dengan Edward Park, dan Edward Park itu merupakan ketua perusahaan Dynamic System, dan dia itu juga sempat membantu Cha Da-gon dan Koheri saat mereka ingin membawa Kim Woo-gi ke pengadilan. Jadi ya mereka tuh seperti kayak temenan lah gitu. Nah, jadi suatu hari Edward Park ini mengajak Cha Da-gon untuk bertemu dia di kantornya. Nah, saat itu Cha Da-gon itu diarahkan oleh sekretarisnya si Edward Park. Nah, di situ Cha Da-gon menyadari sesuatu. Sebelum ini Kim Woo-gi pas mereka lagi perjalanan balik ke Korea dari Maroko itu, Kim Woo-gi sempat bilang bahwa Michael punya seorang pacar. Nah, tapi dia tuh tidak tahu pacarnya itu siapa karena mukanya tuh nggak kelihatan. Namun Cha Da-gon saat melihat sekretarisnya si Edward Park, dia langsung sadar bahwa pacarnya Michael itu sekretarisnya Edward Park. Iya. Dan kita juga bisa melihat satu adegan di mana pacarnya Michael ini atau sekretarisnya Edward Park ternyata adalah orang yang membunuh Michael. Jadi Michael itu udah terbunuh ya. Makanya dia itu tidak ditangkap karena dia udah meninggal gitu. Jadi setelah Cha Da-gon menyadari hal tersebut, dia langsung terpanggil gitu, dan dia coba untuk menyerang Edward Park. Tetapi Edward Park sudah sigap, dan dia langsung mengancam Cha Da-gon
dengan ingin membunuh keluarga korban dari jatuhnya pesawat dan juga Koheri. Ya, Koheri. Karena hal tersebut, tentu saja Cha-Dagon menyerah dan akhirnya Cha-Dagon pun ditangkap oleh Edward Park dan dibawa ke suatu gudang, kayak rumah gudang gitu, dan dia tuh udah diikat, dan di situ juga udah ada Kim Woo-gi yang Edward Park juga udah tangkap dia. Nah, rencana Edward Park itu untuk membunuh mereka berdua agar ya rahasia ini tidak terbongkar bahwa dia itu penjahatnya, karena mereka berdua doang yang tahu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membakar satu gudang itu. Jadi satu rumah gudang itu dibakar sama dia. Namun untungnya Cha-Dagon pun lolos. Namun sayangnya Kim Woo-gi pun harus meninggal. Dan Cha-Dagon lolos karena diselamatin oleh satu cewek. Nah, cewek ini merupakan salah satu pekerja Jessica Lee. Jadi dia tuh pernah kerja bareng Jessica Lee. Namanya Lily. Dan dia akhirnya membantu Cha-Dagon untuk keluar dari rumah gudang yang sudah berapi itu. Tetapi beberapa hari setelah itu, Koheri menyadari bahwa tiba-tiba tuh Cha-Dagon menghilang begitu saja. Karena Cha-Dagon tuh tidak bilang siapa-siapa bahwa dia ditangkap oleh Edward Park, dan dia juga tidak bilang siapa-siapa bahwa dia juga udah selamat. Jadi Koheri kira bahwa Cha-Dagon tuh udah meninggal karena gudang yang terbakar itu akhirnya ditemukan, dan badannya Kim Woo-gi juga ditemukan, dan ada satu badan lainnya, dan semua orang tentu kira itu Cha-Dagon. Jadi Koheri sudah yakin bahwa Cha-Dagon itu udah meninggal karena kalung yang Cha-Dagon miliki juga ada di tempat kejadian itu. Jadi dia makin yakin bahwa Cha-Dagon tuh udah meninggal. Namun sebetulnya itu badannya satu lagi tuh bukan badannya Cha-Dagon. Itu sebetulnya badannya salah satu temannya si Lily yang mau ingin bantuin si Kim Woo-gi, tapi sayangnya tidak keburu ya, nggak keburu, dan akhirnya itu satu rumah gudang sudah terbakar. Jadi Cha-Dagon akhirnya memutuskan untuk tidak bilang siapa-siapa bahwa dia masih hidup, termasuk Koheri. Jadi dia tidak bilang siapa-siapa bahwa dia masih hidup, dan semua orang kira dia itu udah meninggal gitu, termasuk Koheri kan. Jadi dia melakukan ini karena dia tidak mau ada korban karena dia tidak mau orang dalam bahaya karena dekat dengan dia atau menjalin hubungan dengan dia. Jadi akhirnya dia pun memutuskan untuk balas dendam dengan Edward Park dengan cara dia sendiri, dan Koheri pun ingin mengetahui lebih lanjut tentang kematiannya Cha-Dagon yang dia kira Cha-Dagon sudah meninggal kan. Jadi dia ingin mencari tahu lebih dalam tentang itu. Mungkin dia juga ingin balas dendam lah oleh orang yang sudah membunuh teman dekatnya gitu. Jadi itu akhir dari cerita ini. Oke, jadi menurut aku drama ini sangat menarik ya, juga bisa mengajarkan kita untuk yakin akan apa yang kita pikir itu benar, namun kita tetap harus selalu waspada dengan orang-orang di sekitar kita. Gitu sih menurut aku yang aku bisa dapetin. Juga menurut aku produksi untuk film ini sangat bagus banget. Malah ada yang bilang bahwa drama ini nih serasa kayak nonton film di bioskop, tapi kayak drama gitu, jadi kayak gitu. Mungkin kekurangan dari drama ini itu ada beberapa adegan yang mengandung kekerasan, jadi mungkin untuk anak yang kecil sebaiknya tidak menonton. Mungkin salah satu kekurangannya adalah mungkin endingnya yang menggantung, karena seperti yang aku ceritakan tadi sebelumnya, endingnya memang menggantung dan banyak orang yang kecewa dan akhirnya menilai drama ini sebagai
jelek gitu karena endingnya yang sangat menggantung. Tapi itu tergantung orang masing-masing sih. Menurut aku pribadi dramanya bagus, dan aku sejujurnya tidak suka dengan ending yang menggantung. Tapi drama ini malah bikin aku makin penasaran, jadi gak bikin aku sedih gitu, malah bikin aku kayak wah abis ini gimana gitu, kayak ceritanya lanjutnya gimana gitu. Jadi menurut aku sih kalau ini ada season 2 bakal bagus banget. Ya menurut aku keseluruhan drama ini bagus dan bisa ditonton oleh semua orang. Oh ya, juga mungkin bagus untuk orang-orang yang suka nonton film action atau detektif gitu. Ini bagus banget. Jadi sekian untuk presentasi atau video aku hari ini. Terima kasih Miss Fatima sudah menonton. Ya, terima kasih.